Belajar mengenal alam dan menjaga keseimbangan dengan kesungguhan hati. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di zaman yang penuh kebisingan ini, manusia berlomba mengenal dunia, namun sedikit yang berusaha mengenal dirinya sendiri. Kita belajar tentang teknologi, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, menelusuri sejarah peradaban, bahkan mencoba memahami rahasia langit. Tetapi seringkali kita lupa kepada satu hal yang paling dekat dengan diri kita sendiri, yaitu hakikat keberadaan kita. Padahal para arif bijaksana sejak dahulu telah mengingatkan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan filsafat, ia adalah pintu perjalanan kesadaran. Karena manusia yang tidak mengenal dirinya akan mudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Sedangkan manusia yang mengenal dirinya akan mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Bab 1. Alam adalah kitab yang terbuka. Saudaraku, banyak orang membaca buku, tetapi sedikit yang membaca alam. Padahal sebelum manusia mengenal huruf, alam telah lebih dahulu menjadi guru. Gunung mengajarkan keteguhan, laut mengajarkan keluasan, angin mengajarkan kelembutan, dan pohon mengajarkan kesabaran. Lihatlah sebuah pohon tua, ia berdiri puluhan bahkan ratusan tahun. Diterpa panas, dihujani badai, disambar petir, namun ia tetap tegak. Mengapa? Karena akarnya masuk jauh ke dalam bumi. Begitulah manusia, bila akar kesadarannya dangkal, sedikit ujian akan merobohkannya. Tetapi bila akarnya tertanam kuat dalam ilmu, hikmah dan keyakinan, maka badai kehidupan hanya akan menggoyangkan ranting-rantingnya, bukan mencabut keberadaannya. Alam bukan hanya kumpulan benda mati. Alam adalah tanda, dan orang yang berakal tidak berhenti pada tanda. Ia mencari makna di balik tanda. Bab 2. Kesadaran adalah cahaya yang menuntun langkah. Dalam filsafat hikmah klasik, manusia dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan pertama hidup mengikuti naluri. Golongan kedua hidup mengikuti kebiasaan. Dan golongan ketiga hidup berdasarkan kesadaran. Golongan pertama bergerak karena dorongan. Golongan kedua bergerak karena lingkungan. Sedangkan golongan ketiga bergerak karena pemahaman. Kesadaran adalah kemampuan melihat sebab dan akibat. Kesadaran adalah kemampuan memahami mengapa sesuatu terjadi. Dan kesadaran adalah kemampuan untuk tidak menjadi budak keadaan. Orang yang sadar tidak mudah marah, karena ia memahami sumber kemarahannya. Orang yang sadar tidak mudah iri, karena ia memahami bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Orang yang sadar tidak mudah sombong, karena ia mengetahui bahwa dirinya hanyalah setitik debu dalam luasnya alam semesta. Bab 3. Bahasa semesta dan kepekaan batin. Banyak orang bertanya, apakah alam berbicara? Jawabannya adalah ya. Tetapi bukan dengan suara, melainkan dengan peristiwa. Alam berbicara melalui hukum sebab akibat, melalui pengalaman, melalui pertemuan, melalui kehilangan, melalui keberhasilan, dan melalui kegagalan. Setiap kejadian mengandung pesan, namun tidak semua orang mampu membacanya. Orang yang hatinya sibuk akan melihat kejadian sebagai kejadian biasa, tetapi orang yang hatinya jernih akan menemukan hikmah di dalamnya. Ketika daun gugur, ia belajar tentang kefanaan. Ketika matahari terbit, ia belajar tentang harapan. Ketika malam datang, ia belajar tentang ketenangan. Dan ketika badai berlalu, ia belajar bahwa tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Inilah yang oleh para bijak disebut sebagai bahasa semesta. Bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dipahami oleh kesadaran. Bab 4. Pusaka yang sesungguhnya. Dalam berbagai kisah tradisional Nusantara sering diceritakan tentang pusaka-pusaka kuno. Namun para bijak tidak melihat pusaka hanya sebagai benda. Karena benda hanyalah simbol. Makna yang lebih dalam adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Tombak melambangkan keteguhan arah. Keris melambangkan ketajaman batin. Pedang melambangkan keberanian menegakkan kebenaran. Maka pusaka yang paling berharga bukanlah yang disimpan dalam peti, melainkan yang tersimpan dalam jiwa, yaitu kejujuran, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, dan kesungguhan hati. Karena benda dapat hilang, tetapi hikmah akan tetap hidup bahkan setelah pemiliknya tiada. Bab 5. Menjaga keseimbangan kehidupan. Kesalahan terbesar manusia modern adalah mengejar keseimbangan di luar dirinya. Padahal keseimbangan dimulai dari dalam. Tubuh membutuhkan makanan, akal membutuhkan ilmu, hati membutuhkan zikir, dan ruh membutuhkan kedekatan kepada Sang Pencipta. Ketika salah satu diabaikan, maka kehidupan akan timpang.
Orang yang hanya menguatkan tubuh akan menjadi kuat tetapi mudah gelisah. Orang yang hanya menguatkan akal akan menjadi pintar tetapi mudah sombong. Orang yang hanya menguatkan emosi akan menjadi semangat tetapi mudah tersesat. Karena itu para arif mengajarkan keseimbangan. Seimbang antara dunia dan akhirat. Seimbang antara ilmu dan amal. Seimbang antara berpikir dan berzikir. Seimbang antara bekerja dan merenung. Penutup, saudaraku, perjalanan mengenal alam sesungguhnya adalah perjalanan mengenal diri. Dan perjalanan mengenal diri pada akhirnya adalah perjalanan menuju pengenalan kepada Sang Pencipta. Jangan terburu-buru mencari keajaiban di luar sana. Karena keajaiban terbesar adalah ketika seseorang mampu mengalahkan ego dalam dirinya. Jangan terlalu sibuk mencari pusaka di dalam hutan. Karena pusaka terbesar mungkin sedang menunggu untuk ditemukan di dalam hati kita sendiri. Maka belajarlah dari alam, belajarlah dari kehidupan, belajarlah dari setiap peristiwa. Karena orang yang memiliki kesadaran akan menemukan hikmah dimanapun ia berada. Dan orang yang menemukan hikmah akan mampu berjalan dengan tenang, meskipun dunia di sekelilingnya sedang gaduh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.